Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu bagaimana cara seorang guru mendidik untuk membentuk karakter siswa sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui, sekolah dasar merupakan fondasi awal pendidikan, di mana siswa tidak hanya belajar membaca, menulis, berhitung, tetapi juga mulai belajar bagaimana bersikap, berperilaku, dan membangun karakter. Nah, peran guru di sini sangatlah besar karena guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan yang mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada siswa. Dan hari ini saya berkesempatan menemui narasumber spesial kita, yaitu Ibu Ruby. Beliau adalah seorang guru yang telah lama mengajar di sekolah dasar, dan tentunya beliau memiliki banyak pengalaman dalam mendidik anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan cerita, pengalaman, sekaligus strategi beliau dalam membentuk karakter. Baiklah, mari kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Halo Bu Ruby, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, hari ini kami baik, sehat, dan luar biasa. Langsung saja ya Bu, saya ingin bertanya, bagaimana cara Ibu memberikan teladan perilaku yang baik di kelas atau istilahnya menjadi role model? Role modelnya begini, untuk menanamkan anak perilaku yang baik, itu saya memberikan contoh langsung. Misalnya setiap menyapa anak dengan kata-kata yang baik, berbicara yang baik, dan memberikan contoh kata-kata yang baik yang dilakukan setiap hari kepada anak-anak. Termasuk ketika ada sampah, misalkan ya, di dalam kelas itu ada sampah yang berserakan, itu saya ambil lebih dulu sehingga anak-anak tahu, oh itu yang diberikan contoh berupa adalah hal yang baik, sehingga anak-anak menirukannya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menanamkan kedisiplinan? Misalnya datang tepat waktu atau menaati aturan? Iya, untuk kedisiplinan itu saya lakukan, kami beri contoh, saya datang selalu lebih awal daripada mereka. Kemudian kalau mereka yang misalkan terlambat, itu saya ingatkan dengan kata yang lembut untuk tidak mengulanginya lagi. Termasuk kan sudah ada yang namanya aturan kelas. Ketika aturan kelas disepakati bersama, anak-anak harus ikut mentaati sehingga dia bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Seperti itu. Lalu bagaimana cara Ibu mengajarkan sopan santun kepada siswa? Oke. Untuk sopan santun, kami sebagai guru setiap pagi, bahkan setiap awal pembelajaran, kami menyapa dengan anak-anak dengan penuh ramah dan memberikan salam, sehingga anak-anak terbiasa ketika bertemu bu guru itu mereka sudah otomatis memberikan salam. Termasuk ketika masuk di dalam kelas ataupun masuk di semua ruangan kecuali kamar mandi, misalkan di kantor, di perpus, itu anak-anak selalu memberikan salam lebih dulu. Termasuk ke teman-teman juga mereka kami ajari untuk berkata yang baik, penuh kasih sayang dengan ucapan yang lembut. Baik Bu. Selanjutnya, bagaimana Ibu membiasakan siswa untuk berdoa baik sebelum maupun sesudah belajar? Awalnya kami yang memimpin doa, apalagi saat ini kami mengajar kelas 1. Untuk anak kelas 1 ini kan peralihan dari TK, sehingga awalnya saya yang memimpin doa, kemudian secara bergantian kami tunjuk. Dan untuk menunjuk itu saja anak-anak ada yang berani, ada yang belum. Nah itu dengan motivasi, diberi semangat, nanti dipilih dulu yang pertama, misalkan A maju dulu, nanti ketika temannya satu maju mau, akhirnya yang berikutnya saya bu, seperti itu akan bergantian secara otomatis mau. Lalu bagaimana Ibu membimbing siswa agar terbiasa berkata jujur? Iya, memang ini agak sulit ya untuk anak-anak berkata jujur, apalagi zaman sekarang ini banyak sekali media sosial, televisi, HP. Kadang-kadang guyonan itu oleh anak-anak kan dianggap serius, seperti itu. Nah kami selalu mengajarinya untuk berkata jujur, dan saya sendiri berusaha untuk jujur kepada anak-anak apapun. Kemudian kalau misalkan ada anak yang berkata bohong, itu pun harus kami amati. Ketika anak-anak itu sedang bermain, misalkan ketika istirahat, saya amati dulu, itu bisa nanti dipanggil. Nah, ketika dia berkata bohong,
itu kami mengingatkan dengan nada yang lembut supaya anak tadi mengakui kebohongan yang telah dilakukan, terus berjanji besok-besok tidak akan berbohong lagi. Selanjutnya, bagaimana Ibu menanamkan tanggung jawab, misalnya menjaga barang pribadi atau fasilitas sekolah? Untuk barang pribadi, kami selalu mengingatkan kepada mereka anak-anak, misalkan barang miliknya ya seperti setir, pensil, penggaris, setiap selesai menggunakannya, kami mengingatkan untuk dimasukkan lagi ke dalam tempatnya seperti semula. Kemudian untuk misalkan fasilitas sekolah yang anak-anak lakukan itu biasanya mengambil bola voli, bola kasti, itu kami sampaikan boleh mengambil bola, meminjam bola, asalkan nanti setelah selesai harus dikembalikan pada tempatnya, seperti itu. Kalau cara Ibu dalam itu membimbing siswa supaya berani bertanya maupun menjawab dengan sopan itu bagaimana? Untuk menanamkan keberanian anak bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari seorang guru, kami mengajarinya lebih dulu. Misalnya kami memberi pertanyaan sederhana ya, siapakah namamu? Misalkan seperti itu, anak-anak diajari nama saya Wildan, misalkan seperti itu. Kemudian nanti coba Budi punya pertanyaan lagi, siapa yang mau menjawab? Nanti anak-anak akan ada pandangan. Terus ketika misalkan anak-anak belum berani, kami beri motivasi. Misalkan salah tidak apa-apa, nanti kalau salah diajari lebih lagi seperti itu. Kemudian kalau misalkan menjawabnya salah, kami tidak memarahinya, tetapi mengajarinya jawabannya benar seperti ini, sehingga anak-anak tidak takut untuk lain kali ketika ada pembelajaran lagi dia akan secara semangat dia berani untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan dari saya. Iya ya. Lalu bagaimana cara Ibu memberikan motivasi agar siswa itu pantang menyerah saat belajar? Kami dengan penuh semangat dan telaten, apalagi untuk kelas 1 ya, masih ada banyak yang kadang nangis, kadang rewel. Nah itu saya dekati satu persatu, saya dampingi. Misalkan memang saya punya kursi sendiri ya, kursi itu saya pindah-pindah. Misalkan ini namanya Akbar, kok belum bisa menulis dengan baik, dia kadang-kadang kalau menulis belum baik itu nangis, itu saya bantu dengan saya pegang pensilnya, saya ajari, saya bimbing dengan ayo semangat terus, tidak apa-apa, pelan-pelan tidak apa-apa. Akhirnya dia tidak takut dan berhasil menulis dengan baik. Nanti pindah lagi, misalkan ada namanya Arsa, itu kok kelihatannya dia agak males, terus agak kelihatan terlihat kurang semangat, itu saya dekati lagi. Jadi kami ratakan satu persatu siapa yang sangat membutuhkan semangat, itu saya dampingi dan sampai anak itu termotivasi untuk semangat. Baik. Kemudian bagaimana cara Ibu mengajarkan siswa agar tidak mengejek atau membuli temannya yang lain? Kami beri pengertian lebih dulu arti dari persaudaraan, bahwa kita itu dalam satu kelas adalah saudara. Apapun warna kulitnya, apapun bentuk wajahnya, dan itu adalah anugerah dari Allah. Untuk itu kita harus mensyukurinya. Nah, caranya bagaimana? Kita harus menyayanginya. Cara menyayanginya bagaimana? Dengan tidak mengolok-olok temannya, tidak berantem, tidak mencubit atau menyiksa. Kemudian, nah itu meskipun tidak sama dengan kamu, misalkan Akbar tidak sama dengan Arsa, itu saudara, dan itu adalah yang harus kita sayangi sebagai saudara. Kita tidak boleh mengolok-olok dan harus menyayangi, menghargai. Dan apabila kita punya sesuatu, misalkan permen, kita berbagi boleh, seperti itu. Ini pertanyaan terakhir Bu, bagaimana cara Ibu memberikan pujian atau apresiasi kepada siswa yang berperilaku baik? Anak-anak senang ya kalau misalkan dipuji dengan misalkan kalian sudah hebat. Nah itu ketika anak, misalkan saya suruh maju menuliskan, kalau ini anak kelas 1 ya baru suku kata, misalnya tuliskan anak-anak siapa yang bisa menuliskan suku kata saya
seperti nanti ada anak yang maju menuliskan saya, yaitu kami memberikan pujian secara lisan, kamu hebat sekali, luar biasa. Selain itu kami mempunyai bintang ya, nanti mempunyai seperti stiker atau gambar, itu kami beri bintang. Misalnya kalau memang sudah betul kami beri bintang 5, kalau kurang bintang 4 seperti itu, atau acungan jempol juga bisa seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu podcast kita. Terima kasih kepada Ibu Ruby atas waktunya dan ceritanya yang sangat inspiratif. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu bisa menjadi motivasi untuk terus mendidik siswa agar tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.